11 tanpa judul. Ada total 7 token. Wang Lin mendapat 2 dari Lisan, 1 dari Sekte Piao Miao, 1 dari Sekte He Huan, dan 1 dari Sekte Xuan Dao. Total, dia punya 5. Mengabaikan salah satu milik Korsek, masih ada 1 lagi yang tersisa. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah menemukan semua sekte di lembah Jueming, tetapi dia masih belum menemukan token terakhir. Tentu saja, itu tidak mengesampingkan fakta bahwa seseorang bisa saja menyembunyikannya di suatu tempat. Dia tidak akan repot-repot mencarinya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki 5 dari 7 token, yang cukup untuk mengamankan tempatnya di medan pertempuran asing. Setelah dia berhenti bertanya-tanya tentang token itu, dia mulai memikirkan pertempuran dalam 2 bulan. Yang pertama adalah beras Xian. Dia sudah menemukan yang dia gunakan sebelumnya dan sekarang memiliki total 3 sekali lagi. Salah satunya adalah butiran tunggal sedangkan 2 lainnya adalah butiran supercharge dari penggabungan 2 yang normal. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan ketiga butir itu, Wang Lin sedikit merenung dan mulai memeriksa tasnya. Dia telah membunuh beberapa orang baru-baru ini, jadi dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Setelah lama mencari, Wang Lin mengeluarkan manik bundar. Manik ini hanya berukuran 1/10 dari kepalan tangan. Sangat halus, tanpa desain apapun, dan ada beberapa retakan di sisinya. Setelah mengambil manik itu, dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan pria aneh bernama Adai. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Adai padanya. Dia melihat manik itu saat matanya berbinar. Setelah waktu yang lama, mulutnya melengkung ke atas saat dia tersenyum dingin. Dia mengembalikan manik-manik itu ke dalam tasnya, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan lampu hijau. Pedang terbang hijau melayang di hadapannya, tidak bergerak. Wang Lin merasa semenjak energi spiritualnya berubah, ada sesuatu yang terus-menerus menghalangi kontrolnya atas pedang terbang. Tidak semudah dulu. Meskipun kekuatan pedang terbang telah meningkat pesat, pedang terbang yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya bukanlah sesuatu yang dia izinkan. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk memperbaiki pedang terbang lagi. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mengirimkan energi spiritual untuk mengelilingi pedang terbang. Kemudian, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan labu. Pedang terbang adalah senjatanya yang dimurnikan dengan darah, jadi dia rela mengeluarkan banyak sumber daya untuk itu. Dia mengatupkan giginya dan menuangkan sepertiga cairan yang tersimpan di dalamnya. Di bawah kendali Wang Lin, cairan roh berisi energi yin melayang di udara dan terkondensasi menjadi satu tetesan air. Tetesan air melepaskan gelombang energi yin yang menutupi gua dengan embun beku. Wang Lin menunjuk ke tetesan air dan tetesan itu segera bergerak menuju pedang terbang. Tetesan itu mendarat di ujung pedang dan menggelinding ke bawah bilah pedang, sampai ke ujung gagangnya. Segera, pedang terbang itu menjadi sebening kristal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan darah. Saat dia memuntahkan darah, dia melambaikan tangannya dan darah berubah menjadi kabut, yang kemudian menutupi pedang terbang yang dilapisi cairan roh. Kabut darah perlahan memasuki cairan. Segera, cairan roh yang menutupi pedang terbang itu menjadi merah muda. Wang Lin menarik napas beberapa kali. Dia meludahkan lebih banyak darah saat tangannya menciptakan simbol. Setelah setiap simbol dibuat, dia akan melemparkannya ke pedang terbang. Perlahan-lahan, semakin banyak simbol muncul, dan setelah beberapa saat, semua darah habis. Wang Lin melihat pedang terbang dan tanpa sepatah kata pun, dia memukul dadanya saat energi spiritual di tubuhnya melonjak. Dia mendorong dadanya ke dalam dan meludahkan sedikit darah intinya. Wajah Wang Lin menjadi pucat, tetapi dia tidak ragu-ragu saat menggambar simbol dengan darah itu. Karena semakin banyak simbol muncul, bersama dengan bantuan darah esensi, cairan spiritual di sekitar pedang terbang itu sudah berwarna merah gelap dan bahkan berubah menjadi ungu. Setelah tetesan darah terakhir berkumpul di pedang terbang, Wang Lin berkonsentrasi dan berteriak, "Kumpulkan!" Dengan dengungan, pedang terbang itu bergetar hebat dan mulai bergetar semakin cepat. Wang Lin tidak panik saat dia melihat pedang terbang itu. Tangannya terus-menerus membentuk segel. Tak lama setelah itu, energi spiritual yang mengelilingi pedang terbang mulai mendidih dan mengeluarkan asap putih seolah-olah sedang dipanggang. Karena semakin banyak asap putih muncul, jumlah cairan berkurang. Akhirnya, semua cairannya menghilang. Melihat pedang terbang itu, meski masih hijau,
ada urat merah di permukaannya dan itu hanya setengah dari ukuran aslinya. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah gagang pedang itu hampir sepenuhnya hilang. Sebelumnya, rasio pedang dan gagang pedang adalah 1:5, tapi sekarang perbandingannya pukul 1:15. Seseorang pada dasarnya bisa mengabaikan gagang pada saat ini. Apa yang Wang Lin tidak tahu adalah bahwa pedang terbang yang telah dimurnikan oleh darah ini perlahan berkembang. Setelah evolusi ini mencapai fase terakhir, pedang terbang akan mendapatkan properti Ji Realm dan menjadi sangat kuat. Wang Lin menguji pedang terbang itu dan menemukan bahwa pedang itu bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melacaknya lagi dengan matanya. Menambah kemampuan teleportasi pedang terbang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Paling tidak, jika pembudidaya formasi inti tanpa harta defensif aktif dipukul oleh pedang, apakah mereka akan keluar hidup-hidup tidak pasti. Ini adalah kekuatan Ji Realm pada harta ajaib. Itu memungkinkan harta ajaib menembus batas-batasnya dan mencapai titik ekstrim. Tetapi ketika melawan seorang kultivator jiwa yang baru lahir, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, Wang Lin hanya pada tahap pendirian yayasan. Bahkan dengan Ji Realm, dia terlalu lemah. Ji Realm hanya akan menampilkan kekuatan aslinya saat Wang Lin menerobos ke tahap Naschen Soul. Saat itulah teror Ji Realm dimulai. Pedang hijau kecil saat ini bahkan lebih halus. Irisan es biru muncul dan menghilang dari pedang terbang itu. Semuanya terlihat sangat aneh. Wang Lin menelan pedang terbang itu lagi. Matanya berbinar saat dia menghitung waktu dan menemukan bahwa dia telah menghabiskan 1 bulan untuk memperbaiki pedang. Wang Lin memutuskan untuk menghabiskan sisa bulan berkultivasi di dalam manik-manik menjijikan di surga. Ia yakin bisa menembus tahap pertengahan pendirian yayasan pada akhir bulan ini. Bab 112 tanpa judul. Begitu dia mencapai tahap pertengahan dari Foundation Establishment, dia akan dapat menggunakan beberapa teknik yang kuat, seperti salah satu dari Core Sect yang akan memungkinkan dia untuk memanggil hantu untuk bertarung untuknya. Untuk mendapatkan bendera jiwa dari Teng Huayuan selama pertarungan mereka, Wang Lin memutar otak untuk mencari ide. Setelah membuat keputusan, dia mengeluarkan labu dengan cairan roh, menyentuh manik-manik, lalu memasuki surga menentang ruang manik. Wang Lin belum lama berkultivasi di dalam manik-manik. Melihat ruang tanpa batas, ada massa gas abu-abu di atasnya. Dia merasakan tekanan kuat datang dari gas. Area itu dikelilingi oleh lampu tipis dan panjang yang sangat redup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki manik, benda-benda cahaya ini tidak bergerak, tetapi setelah elemen air selesai, badan cahaya mulai bergerak secara acak. Wang Lin berdiri di dalam ruang dan mencoba menyentuh tubuh cahaya, tetapi tangannya langsung menembusnya. Tampaknya Wang Lin dan benda-benda cahaya ini berada di bidang yang berbeda, jadi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyentuhnya, dia tidak pernah bisa. Meskipun dia tidak bisa menyentuhnya, dia bisa dengan mudah mengendalikannya dengan pikirannya. Hanya dengan pikiran, cahaya akan mulai bergerak, membentuk pola, menyebar, atau memadat. Selama Wang Lin memikirkannya, cahayanya akan bereaksi. Wang Lin telah menanyakan Si Tunan tentang lampu, tetapi bahkan Si Tunan tidak yakin apa yang sedang terjadi. Menurut Si Tunan, manik-manik penentang surga ini sangat aneh. Ruang ini hanyalah salah satu fungsinya. Selain manipulasi waktu, Si Tunan belum menemukan hal lain tentang manik itu. Si Tunan hanya tahu bahwa dengan identitasnya sebagai kultivator terkuat dari negara peringkat 6, tidak ada seorang pun di planet budidayanya yang berani mengacaukannya sebelum dia mendapatkan manik itu. Tetapi setelah manik itu menjadi miliknya, beberapa pembudidaya yang sangat kuat muncul dan mencoba membunuh Si Tunan. Mereka memaksanya menyerahkan tubuhnya dan bersembunyi di dalam surga yang menentang manik-manik hanya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Si Tunan telah memberitahu Wang Lin sebelumnya bahwa berdasarkan analisisnya, orang-orang yang mengejarnya pasti bukan dari planetnya. Si Tunan sangat yakin karena pada saat dia mencapai tingkat kultivasi saat ini, dia mengenal semua ahli di planet ini, dan untuk seseorang yang disebut sebagai kultivator nomor 1 di planetnya, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Sebagian besar orang yang menyerangnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan dia yakin hanya satu dari orang-orang itu yang telah melampauinya. Jika bukan karena fakta bahwa orang itu bertindak, Si Tunan tidak akan menyerahkan tubuhnya. Si Tunan punya banyak teman.
Jika hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia tidak perlu menyerahkan tubuhnya karena dia adalah pembudidaya nomor satu di planetnya, memberinya keuntungan lapangan rumah. Ketika orang itu bertindak, si Tunan tahu bahwa tidak ada gunanya meminta orang datang dan membantu. Mereka akan mati satu persatu karena si Tuna tahu bahwa tingkat kultivasi orang itu tidak sama dengannya. Hati si Tunan membentuk jawaban. Orang itu pasti berasal dari negara budidaya peringkat 7. Berpikir tentang jawaban ini, manik yang menentang surga menjadi lebih misterius. Sesuatu yang bahkan akan diperjuangkan oleh negara kultivasi peringkat 7 pasti merupakan harta yang sangat berharga. Si Tunan memberitahu Wang Lin semua ini dan memperingatkannya berkali-kali untuk berhati-hati. Jika ada yang mengetahui tentang manik ini, maka keduanya pasti akan mati. Si Tunan menghitung bahwa jika orang itu benar-benar berasal dari negara budidaya peringkat 7, maka akan mudah bagi mereka untuk mengirim perintah pencarian ke negara peringkat 6. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Wang Lin memikirkan semua ini di dalam hatinya. Tetapi mengabaikan fakta bahwa manik-manik yang menentang surga ini mungkin memiliki fungsi lain, manipulasi waktu saja sudah cukup menantang surga. Bagi pembudidaya, tingkat kultivasi adalah kehidupan. Setiap kali seseorang mencapai tingkat kultivasi baru, rentang hidup mereka meningkat. Selain itu, jangan lupa tentang perasaan berada di atas semua orang setelah Anda berada di puncak. Harus dikatakan bahwa dalam dunia kultivasi, berkultivasi sangat penting. Apa yang fana dan kultivator kondensasi Ki ke kultivator pendirian yayasan. Meskipun mengatakan bahwa mereka bahkan tidak berada pada level yang sama dengan anjing dan babi agak jelek, seperti itulah dunia kultivasi. Demikian pula, di mata para pembudidaya jiwa yang baru lahir, pembudidaya pembentukan inti dan pembentukan yayasan dipandang sama dengan manusia dan pembudidaya kondensasi Ki. Dan jika seseorang berada di tahap transformasi jiwa, maka siapapun di tahap pemutusan roh dan di bawahnya adalah orang yang dapat mereka bunuh sesuai keinginan. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi tekad. Dia sudah mengalami kerasnya dunia kultivasi. Dunia kultivasi jauh lebih kejam daripada dunia fana dan dia harus menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Dia harus menjadi begitu kuat sehingga semua orang takut padanya. Hanya dengan begitu dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Jika level kultivasi saya adalah spirit severing atau transformasi jiwa, belum lagi Teng Li, bahkan jika saya membunuh seluruh keluarga Teng Huayuan tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan tidak berani mencari orang tua saya. Kekuatan, semuanya berpusat di sekitar kekuasaan. Hanya setelah menjadi kultivator yang kuat seseorang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Hati Wang Lin sakit saat matanya menjadi dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan perasaan ketuhanannya menyebar di dalam ruang mimpi. Tak lama kemudian, kedua tangannya membentuk segel. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih dengan tangan kanannya. Semua lampu berkumpul dan membentuk sebuah pintu. Ini adalah fungsi yang ditemukan si Tunan setelah manik-manik penentang surga menyelesaikan elemen airnya. Menggunakan cahaya sekitar untuk membentuk formasi yang memungkinkan Wang Lin bergerak bebas keluar masuk ruang mimpi. Wang Lin melangkah ke pintu. Tempat ini masih berada di dalam surga yang menentang ruang manik-manik, tetapi sekelilingnya tampak berbeda. Sebelum Wang Lin, ada raksasa setinggi lebih dari 30 kaki yang melayang di udara sambil duduk bersila. Ada banyak objek yang memancarkan cahaya mengelilingi raksasa itu. Setelah pemeriksaan lebih dekat, sosok raksasa itu sangat jelas, tetapi tampaknya ada pengumpulan energi yin di sekitarnya. Tubuhnya tidak kokoh, apalagi dadanya yang berlubang raksasa dan sepertinya siap menghilang kapan saja. Ada gelombang fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya. Pada titik ini, mata raksasa itu tertutup, tubuhnya bersinar, dan dia benar-benar mengabaikan Wang Lin. Wang Lin menatap raksasa itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Naschen Soul si Tunan. Setiap kali dia melihatnya, dia kaget. Dia berpikir bahwa jika jiwa yang baru lahir begitu besar, seberapa besar tubuh si Tunan. Bab 113 tanpa judul. Si Tunan memberitahunya bahwa selama tahap transformasi jiwa, jiwa yang baru lahir berubah dan menjadi lebih besar. Namun, tubuh tidak tumbuh sama sekali dan jiwa yang baru lahir hanya sebesar ini ketika berada di luar tubuh. Wang Lin duduk bersila di tanah, mengambil labu, meneguknya banyak-banyak, dan mulai menyerbu menuju tahap tengah pendirian yayasan.
Alasan dia melakukan ini di sini adalah karena si Tunan pernah memberitahu Wang Lin bahwa melakukan ini akan membantunya pulih. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, batas waktu untuk persidangan untuk memasuki medan pertempuran asing hampir tiba. Banyak pembudidaya telah tiba di luar lembah Jueming beberapa bulan yang lalu. Mereka semua menemukan lokasi terbaik untuk menyaksikan satu-satunya jalan keluar lembah Jueming. Karena semakin banyak pembudidaya tiba, area di luar lembah Juming menjadi semakin hidup. Tentu saja, jika ada orang yang memiliki dendam bertemu, mereka akan memulai pertengkaran besar. Karena medan pertempuran asing dibuka setiap 100 tahun, area dalam jarak 1000 km dari lembah Juming telah disiapkan dengan bangunan. Harus dikatakan bahwa pembukaan medan pertempuran asing mengumpulkan semua pembudidaya top di Zhao. Ketika waktu untuk membuka medan pertempuran asing sudah dekat, gedung-gedung ini menjadi pasar terbesar di Zhao. Semua pembudidaya di Zhao bertemu di gedung-gedung ini, membuat mereka sangat hidup. Banyak material dan harta sihir langka muncul di sini. Pada hari ini, banyak pembudidaya berkumpul di luar lembah Jueming. Ada pembudidaya dari semua sekte banyak di Zhao. Selain sekte yang sangat besar, yang memiliki wilayah sendiri, semua orang berkumpul dalam kelompok. Orang-orang yang tersisa berasal dari keluarga yang sangat kecil, sekte kecil, atau pembudidaya mandiri. Keluarga kecil, sekte kecil, dan pembudidaya mandiri ini tidak memiliki hak untuk memasuki medan pertempuran asing. Mereka muncul berharap mendapatkan sesuatu. Setiap kali medan pertempuran asing terbuka, sejumlah besar energi spiritual bocor. Menyerap sedikit energi spiritual itu sama dengan berkultivasi selama berminggu-minggu. Melihat lembah Jueming akan segera dibuka, semua orang menemukan tempat untuk menunggu pembukaan. Siang hari pada hari ini, langit tampak biru dan matahari tinggi di langit. Suhu perlahan naik. Itu sangat panas, tetapi tidak ada pembudidaya di luar yang berpikiran karena perhatian mereka terfokus pada pintu keluar lembah Jueming. Penggarap yang berpengalaman semua tahu bahwa lembah Jueming akan terbuka tepat pada siang hari. Jika seseorang melihat dari langit di lembah Jueming, mereka akan menemukan bahwa itu berbentuk seperti labu. Mulut Gowot adalah satu-satunya pintu masuk. Di setiap sisi pintu masuk ada dua gunung yang sangat tinggi, dan di pintu masuk ada formasi segi 8. Formasi tiba-tiba mulai bersinar. Tidak jauh dari pintu masuk, para pembudidaya jiwa yang baru lahir dari sekte iblis berkumpul. Di antara mereka adalah sosok kurus Teng Huayuan. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh saat dia menatap formasi di pintu masuk. Formasi menjadi semakin cerah, lalu 8 orang perlahan keluar. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan kekecewaan saat tangan kanannya mengeluarkan sebuah bendera. Dia meremas bendera itu dan salah satu jiwa di atasnya menghilang. Melihat 8 orang berjalan keluar, para pembudidaya sekte Jueming mulai menunjuk dan berbicara. Mereka keluar. Lihat, mereka keluar. Biasanya, yang pertama keluar adalah yang kehilangan tokennya. Aku ingin tahu sekte mana itu. Petik 2. Apa ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Biasanya, sekte pertama yang keluar memiliki jumlah orang paling sedikit. Petik 2. Mereka keluar. Saya melihat Zhou Yu. Mereka adalah murid dari sekte Piao Miao. Petik 2. Piao Miao kehilangan token mereka terakhir kali dan sekarang mereka kehilangannya lagi. Tampaknya salah satu sekte ortodoks terbesar tidak terlalu bagus. Jika sekte Futian saya pergi, kami mungkin akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Brother Zhang, orang terkuat di sekte Anda hanya pada tahap awal formasi inti. Sekte Piao Miao dapat mengirim leluhur manapun dan mereka akan menghapus sekte Anda. Jika Anda bertanya kepada saya, sekte Piao Miao gagal karena murid dari sekte iblis terlalu kuat. Petik 2. Di antara 8 sekte teratas, selain dari sekte GMI, yang pembudidaya jiwa baru lahirnya telah meninggal, yang membuat mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi, semua leluhur jiwa baru lahir dari 7 sekte yang tersisa hadir. Saat ini, kepala sekte Piao Miao Sekte, Xin Hai, wajah gelap saat dia diam-diam menatap pintu masuk. 8 anggota sekte Piao Miao berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat semua orang di luar lembah dan mendengar obrolan mereka, wajah mereka memerah saat mereka berjalan dengan kepala menunduk menuju Xin Hai. Xin Hai mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan hak memasuki medan pertempuran asing.
Dia mengirim total 25 murid. 3 di tahap akhir dan 8 di tahap tengah pendirian yayasan. Meskipun murid yang tersisa semuanya pada tahap awal, dia membagikan banyak harta ajaib. Dia mati-matian pada kualifikasi kali ini tidak peduli apa, tetapi melihat sekarang, hanya 8 dari 25 orang yang selamat. Sementara Xin Hai sedang melihat 8 murid, leluhur dari Sekte Yuan Tian, bernama Sangguan Yun, ada di dekatnya dan menertawakannya. Dia berkata, "Saudara Xin, kalah dalam pertempuran untuk memasuki medan pertempuran asing bukanlah masalah besar. Pembersihan medan pertempuran asing cukup berbahaya. Biasanya, hanya 1 dari 10 murid yang keluar hidup-hidup. Sekarang Anda tidak perlu mengkhawatirkan murid-murid Anda lagi. Hanya 100 tahun lagi sampai tahun berikutnya." Petik 2. Xin Hai mencibir, "Saudara Sangguan, tidak perlu bersikap sarkastik di sini. Karena saya kalah taruhan, saya tidak akan mundur dari kesepakatan kita." Dengan itu, dia melihat ke 8 murid dan dengan murung bertanya, "Kakak laki-laki tertua Anda meninggal." Salah satu dari mereka berlutut di tanah dan berbisik, "Mereka semua mati, semua murid lainnya sudah mati." 7 lainnya berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sangguan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi di wajahnya dia menunjukkan belas kasihan saat dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Wajah Xin Hai tenggelam saat dia berkata, "Begitu banyak orang yang meninggal. Baik, sekte mana yang membunuh mereka?" Petik 2. Murid pertama yang berlutut di tanah ragu-ragu. Xin Hai melambaikan tangannya dan penghalang mengelilingi murid sekte Piao Miao. Sangguan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir di dalam hatinya. Setelah menghalangi indera ketuhanan orang lain, Xin Hai memberi isyarat kepada muridnya untuk berbicara dan murid itu dengan cepat menumpahkan semuanya. Setelah Xin Hai selesai mendengarkan, dia terkejut dan matanya menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Kalian tetaplah di belakangku. Saya harus melihat siapa dia sebenarnya." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan penghalang itu menghilang. Sangguan Yun, yang berada di samping, berkata, "Mengapa rekan kultivator Sumei tidak ada di sini?" Bab 114 tanpa judul. Xin Hai memandang Sangguan Yun dan berkata, "Kakak senior pergi untuk menyambut utusan dari menara surga. Saya yakin dia akan segera datang." Petik 2. Saat itu, formasi kembali menyala. Semua orang di luar lembah berhenti mengobrol dan berbalik untuk menonton. Teng Huayuan mengepalkan tinjunya saat dia dengan muram menatap formasi itu. Dia sudah memutuskan bahwa saat Wang Lin muncul, dia akan menggunakan kutukan untuk berteleportasi di sebelahnya dan membuatnya menderita semua siksaan di dunia. Formasi bersinar terang dan 13 orang keluar. Wajah Teng Huayuan menjadi lebih suram saat dia mencubit jiwa lain di bendera. Dia mencibir di dalam hatinya. "Wang Lin, jika kamu benar-benar berhati dingin untuk tidak peduli dengan keluargamu dan tidak mau keluar, maka aku akan mengakui bahwa aku meremehkanmu. Tetapi bahkan jika Anda berhasil melarikan diri, setelah saya mencapai tahap pertengahan jiwa baru lahir, saya dapat meningkatkan kekuatan kutukan untuk menemukan Anda." Petik 2. Para pembudidaya di luar lembah mulai berbicara lagi. Pertandingan kualifikasi kali ini terlalu aneh. Sebelumnya, yang pertama keluar selalu memiliki orang paling banyak dan kemudian jumlah orang berkurang sejak saat itu. Mengapa kelompok kedua memiliki lebih banyak daripada kelompok pertama? Petik 2. Aneh. Saya merasa masalah kali ini sangat aneh. Petik 2. Sekte apa kali ini? Jika ada di antara Anda yang tahu, bicaralah dengan cepat. Petik 2. Ini adalah Sekte He Huan. Aku kenal pelacur itu, Wang Ying. Selama dia muncul dalam jarak 100 kaki dariku, aku bisa mencium baunya. Itu betul. Itu adalah Sekte He Huan. Petik 2. Saat orang-orang berbicara, wajah dari 2 kultivator jiwa baru lahir dari Sekte He Huan, Cheng Huan dan Chen Yan, menjadi gelap. Mereka menghela nafas saat mereka saling memandang, lalu ekspresi mereka kembali normal. Murid dari Sekte He Huan dengan muram bergegas menuju Cheng Huan dan Chen Yan dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Murid wanita terkemuka dengan cepat melemparkan giok transmisi suara kedua pembudidaya jiwa baru lahir ketika mereka tiba. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia meletakkan batu giok di dahinya dan terkejut. Kemudian, dia dengan cepat melihat ke arah Wang Ying dan bertanya, "Apakah ini benar?" Wang Ying dengan hormat berkata, "Leluhur, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri."
Para murid di belakangnya semua sepertinya sudah tahu isi batu giok dan semua dengan cepat mengangguk. Chen Yan memandang semua orang, lalu mengambil batu giok dari Chen Yuan. Setelah memindai giok untuk waktu yang lama, dia tertawa dingin dan menghancurkan giok menjadi debu. Tiba-tiba, sepasang mata dari salah satu sekte ortodoks memandang mereka. Chen Huan dan Cheng Yan segera berbalik dan melihat Xin Hai mengangguk pada mereka. Chen Huan dan Chen Yan memperhatikan reaksi Xin Hai ketika murid-murid sekte Piao Miao keluar, tetapi tidak bisa menebak mengapa. Namun, setelah melihat batu giok, mereka menyadari apa yang terjadi. Teng Huayuan mengerutkan kening saat dia melihat Chen Huan, Chen Yan, dan Xin Hai. Dia tiba-tiba merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Setelah berspekulasi sebentar, dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia mendengus dingin dan menghancurkan jiwa lain di bendera. Pada saat itu, tidak hanya Teng Huayuan, tetapi semua sekte lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu apa yang bisa dikatakan para murid untuk membuat wajah tiga kultivator jiwa baru lahir menjadi begitu gelap. Bahkan keluarga kecil, sekte kecil, dan pembudidaya mandiri menyadari ada sesuatu yang salah, jadi mereka semua berkumpul dan mulai berbicara. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan lingkaran cahaya diam-diam muncul. Lingkaran cahaya melayang ke tengah langit, kemudian meluas hingga radius 10 meter. 4 orang keluar dari situ. Orang di depan gemuk seperti bola dengan senyum di wajahnya, tetapi saat dia muncul, semua pembudidaya jiwa yang baru lahir terbang ke udara dan dengan hormat berdiri di sisinya. Orang ini adalah utusan yang ditinggalkan di Zhao, Lin Yi. Li Yin tertawa dan berkata, semuanya, saya di sini untuk membantu utusan dari negara kultivasi yang lebih tinggi membuka gerbang ke medan pertempuran asing. Saya tidak akan mengacaukan hak Anda untuk masuk, jadi yakinlah. Petik 2. 3 orang di belakang Li Yin adalah Punanzi, kultivator berambut putih dari sekte Piao Miao, dan kultivator kurus dari sekte Tiandao. Ketiganya menemani Li Yin dan mendarat di tengah lapangan. Semua pembudidaya jiwa baru lahir lainnya dengan cepat mengikuti dan berdiri di sisi mereka. Xin Hai mengambil kesempatan untuk berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu dan mengirimkan beberapa transmisi suara. Orang tua berambut putih ini adalah ahli nomor 1 dari sekte Piao Miao, Sue Mei. Setelah dia mendengar pesan Xin Hai, dia dengan tenang mengangguk. Formasi menyala lagi dan 5 orang keluar. Saat kelima orang itu muncul, gelombang energi dingin menyebar. Mata 5 itu merah. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sudut untuk duduk. Dari sekte apa mereka? Semua orang segera mulai berbicara lagi. Setelah waktu yang lama, tidak ada yang bisa mengetahuinya, jadi semua orang mulai menebak dari sekte apa yang 5 ini berasal. Sue Mei, yang berdiri di samping Li Yin, tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Utusan, lihatlah murid-murid dari mayat sekte ini, penuh dengan permusuhan. Saya mendengar bahwa mayat sekte memiliki teknik rahasia yang memungkinkan murid mereka menyatu dengan boneka mayat mereka. Kurasa 5 itu yang disebut boneka manusia. Petik 2. Lin Yi mengangguk dan berkata, kelima memang boneka manusia. Pria kurus dari sekte Tiandao melihat sekeliling dan mengerutkan kening saat dia berkata, mengapa tidak ada rekan kultivator Ye di sini? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte mayat tidak mengikuti aturan menyimpan token di dalam lembah Jueming, jadi mereka didiskualifikasi. Bahkan jika dia tidak datang, itu tidak masalah. Dengan itu, dia dengan santai melihat kerumunan di barat laut dan diam-diam berpikir, sekte mayat, kali ini, beberapa orang lagi akan menyelesaikan kepemilikan dan memulihkan budidaya mereka. Berpikir tentang itu, Lin Yi tiba-tiba menoleh ke pembudidaya jiwa baru lahir lembah Wu Feng dan berkata, Wu Feng Valley juga tidak menyimpan token mereka dan didiskualifikasi, tetapi mereka memberikan token mereka kepada sekte lain, sehingga sekte itu diizinkan untuk memilikinya. 2 token karena tidak ada batasan jumlah token yang dapat Anda miliki. Petik 2. Kultivator jiwa baru lahir dari lembah Wu Feng adalah seorang pria tua berkulit hitam. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat Teng Huayuan. Teng Huayuan juga diam. Meskipun dia adalah seorang tetua tamu, dia masih membayar harga yang mahal untuk mendapatkan token itu. Formasi kembali menyala. Tiba-tiba, jantung Teng Huayuan berdebar kencang saat merasakan kutukan itu. Dia menatap formasi, menunggu Wang Lin muncul.
Saat Wang Lin muncul, dia akan segera berteleportasi. Bab 115 tanpa judul. Formasi bersinar dan satu orang keluar. Teng Huayuan hendak berteleportasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Kemarahan meletus di dalam hatinya karena orang itu sama sekali bukan Wang Lin, tetapi seorang murid yayasan tahap awal dari lembah Wu Feng. Wajah Teng Huayuan sangat suram. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan selusin jiwa sebelum dia tenang. Saat murid itu muncul, dia dengan cepat berlari ke Teng Huayuan dan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berlutut di tanah. Suaranya dipenuhi ketakutan saat dia berkata, "Mati, mereka semua sudah mati. Bahkan saudara magang senior Wang Peng sudah meninggal. Aku jauh sekali, jadi aku bisa melarikan diri." Orang tua berjubah hitam itu menatap murid itu. Dia tiba-tiba memukul kepala murid itu dengan telapak tangannya dan berkata, "Jika mereka mati, kamu seharusnya tidak menjadi satu-satunya yang hidup." Dengan itu, kepala muridnya hancur seperti semangka. Angin sepoi-sepoi bertiup dan bau darah menyebar. Semua keluarga kecil dan sekte menjadi diam ketika mereka melihat ke arah lelaki tua itu. Tidak ada lagi yang berani membicarakan tentang lembah Wu Feng. Tiba-tiba, sekeliling menjadi sunyi saat formasi mulai bersinar lagi. Kali ini, banyak sekali orang yang keluar. Mereka berjalan keluar satu demi satu, dan Teng Huayuan menyadari bahwa mereka adalah murid dari Sekte Suandao, tetapi dia masih memandang mereka dengan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresi Teng Huayuan berubah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menghilang. Dia muncul kembali di samping murid Sekte Suandao dan berkata, "Kamu akhirnya keluar." Dengan itu, tangannya meraih kepala seorang pemuda yang baru saja keluar. Mata pemuda itu berkedip dingin. Saat tangan Teng Huayuan mengulurkan tangan, pemuda itu menghilang dan muncul kembali di udara saat beberapa orang berseru. "Itu dia. Dialah yang membunuh saudara magang senior." Petik 2. Dia mencuri token kita. Leluhur, itu dia. Petik 2. Aku juga melihatnya membunuh semua orang dari lembah Wu Feng. Semua murid yang keluar dari lembah menjadi sangat bersemangat dan mulai berteriak. Di dalam lembah, mereka semua takut pada Wang Lin dan telah menderita selama lebih dari 3 bulan karena dia, tetapi sekarang setelah orang tua mereka semua ada di sini, mereka menjadi berani. Teng Huayuan tidak berpikir bahwa Wang Lin bisa berteleportasi dan terkejut. Itu sebabnya Wang Lin lolos. Wajahnya muram saat dia berteriak, "Wang Lin, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari." Tepat pada saat itu, teriakan datang dari Sekte Hehuan. Semua token yang ada di dalam lembah ada di tangannya. Dia memiliki setidaknya 5 token. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator yang hadir mulai berbicara saat mereka melihat pemuda itu. Bahkan Lin Yi menjadi tertarik ketika dia melihat pemuda itu. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia terkekeh dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Teng Huayuan berteriak, "Rekan-rekan kultivator, orang ini membunuh cicit saya, jadi kami memiliki dendam pribadi. Hari ini, aku akan membunuhnya dan aku tidak akan mengambil satupun item di tubuhnya, tapi jika ada yang berani menghalangiku, maka jangan salahkan aku karena menjadikanmu musuhku." Petik 2. Lin Yi tiba-tiba tertawa. "Oke, tidak ada pembudidaya Zhao yang berani menghalangi. Saya ingin melihat apakah Anda, Teng Huayuan, berani membunuhnya." Petik 2. Saat kata-kata Lin Yi keluar, semua orang tercengang. Meskipun tidak nyaman untuk membicarakannya, setiap orang memiliki tebakan sendiri tentang arti kata-kata itu. Teng Huayuan tidak berani sombong di depan Lin Yi, tetapi dia tidak bisa menahan cemberut karena dia tidak dapat memahami arti kata-kata Lin Yi. Mata Punanzi berbinar saat dia melihat pemuda di udara dengan ekspresi aneh. Semakin dia melihat pemuda itu, semakin akrab pemuda itu, tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memikirkan siapa itu dan menjadi sangat bingung. Dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia memandang pemuda ini, dia hanya di tahap pendirian yayasan, jadi mengapa Teng Huayuan tidak berani bertindak? Tidak hanya dia, tetapi semua pembudidaya jiwa yang baru lahir sangat bingung. Tepat pada saat itu, mata pemuda di udara menjadi dingin. Dia sama sekali tidak takut pada orang-orang yang hadir saat dia mengangkat kepalanya dan aura yang sangat besar jatuh dari langit. Seolah-olah langit runtuh. Rambut dan pakaian pemuda itu bergerak tanpa angin saat serpihan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Semua pembudidaya sekitarnya, terutama para ahli dari sekte teratas, terkejut.
Bahkan Teng Huayuan, yang hendak berteleportasi, tiba-tiba berhenti. Di mata mereka, tingkat kultivasi pemuda telah meningkat dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Tingkat kultivasi pemuda beranjak dari tahap awal pendirian yayasan ke tahap pertengahan, kemudian ke tahap akhir. Ini dengan cepat meningkat ke formasi inti tahap awal, kemudian ke formasi inti tahap tengah, dan akhirnya formasi inti tahap akhir. Itu belum berakhir. Ketika dia mencapai tahap akhir formasi inti, riak tak terlihat dimulai dari masa muda dan menyebar. Naschen Sol setinggi 1 kaki muncul dan dengan cepat kembali ke tubuh pemuda itu. Lingkungannya begitu sunyi, itu menakutkan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan melihat tingkat kultivasi seseorang naik dari tahap awal pendirian yayasan ke jiwa baru lahir tahap awal. Dan itu masih belum berakhir. Pemuda itu mengangkat tangannya dan tingkat kultivasinya naik ke tahap pertengahan Naschen Sol. Hanya setelah dia mencapai tahap tengah jiwa baru lahir, dia akhirnya berhenti. Pada saat itu, wajah pemuda itu dipenuhi aura jahat, rambutnya bergerak dengan aneh, dan dia menunjuk Teng Huayan dan bertanya, apakah kamu berani bertarung denganku? Pada saat itu, untuk semua orang yang hadir, tekanan dari pemuda ini adalah 100% tekanan asli dari seorang ahli. Bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir terlihat tidak percaya di mata mereka. Lin Yi mengusap dagunya yang gemuk. Dia samar-samar tersenyum ketika dia mengamati pemuda itu dan diam-diam berpikir, bocah kecil keluarga mana yang datang untuk bermain di wilayahku. Dia memegang 1000 manik ilusi dari negara peringkat 5. Saya percaya bahwa dukungannya tidak kecil. Ribuan harta ilusi ini tidak umum bahkan di kota ilusi. Saya ingat manik ini dibagi menjadi 3 peringkat, dari jiwa baru lahir hingga transformasi jiwa. Semakin kuat maniknya, semakin tinggi posisi orang itu. Petik 2. Wajah Teng Huayuan sangat jelek saat dia melihat pemuda di langit. Dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata Lin Yi. Setelah dia ragu-ragu sebentar, dia dengan dingin mendengus dan berkata, Wang Lin, aku tidak percaya bahwa kamu berada di tahap Naschen Sol. Bagaimana Anda bisa memasuki lembah Jueming? Jika Anda berada di bawah tahap pemutusan roh, tidak mungkin untuk masuk. Bab 116 tanpa judul. Teng Huayuan tidak segera bertindak karena dia sangat gelisah. Dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa Wang Lin bisa mencapai tahap pertengahan jiwa baru lahir sama sekali, tetapi adegan di depannya mengatakan sebaliknya. Apakah itu aura Wang Lin, energi spiritual, atau perasaan ilahi? Mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir. Menambahkan fakta bahwa dia baru saja berteleportasi, Wang Lin benar-benar berada di tahap Naschen Sol. Jika Wang Lin hanya pada tahap awal, maka Teng Huayuan masih akan bersedia untuk bertarung, tetapi tingkat kultivasi yang ditampilkan Wang Lin adalah Naschen Sol tahap pertengahan, jadi Teng Huayuan tidak bisa membantu tetapi berhati-hati. Semua orang yang hadir begitu fokus pada pemuda di langit sehingga tidak ada yang memperhatikan formasi bersinar lagi saat pemuda lain keluar dan berbaur dengan kerumunan. Dia menatap Teng Huayuan, yang berada di udara, lalu matanya terkunci pada bendera hitam di tangan Teng Huayuan. Teng Huayuan memusatkan semua perhatiannya pada Wang Lin. Meskipun dia merasakan fluktuasi dalam kutukannya, dia masih menatap Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah jiwa keluar dari bendera kecil itu. Dia mengutuk jiwa dengan senyum dingin dan meletakkan kembali bendera itu ke dalam tasnya. Saat itu, langit menjadi gelap dan tekanan dari 3 bulan lalu muncul kembali. Seluruh langit tertutup awan gelap. Segera setelah itu, sepasang tangan raksasa keluar dari awan dan mendorongnya terpisah. Kepala raksasa muncul. Raksasa ini sama dengan 3 bulan lalu. Ketika dia muncul, hal pertama yang dia perhatikan adalah pemuda di udara. Dia mengungkapkan ekspresi aneh, tapi dia bergumam sedikit pada dirinya sendiri, lalu mengabaikan pemuda itu. Dia berteriak ke arah pembudidaya Zhao, 3 bulan telah berlalu. Jalan ke medan pertempuran asing akan terbuka. Petik 2. Dengan itu, dia menembakkan 2 pancaran cahaya hitam dari matanya. Kedua berkas cahaya itu saling terkait dan membentuk lingkaran raksasa di udara. Saat lingkaran itu muncul, langit sepertinya telah kehilangan semua cahaya. Lingkaran itu sepertinya menyedot semua cahaya di sekitarnya dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di langit. Raksasa itu melambaikan tangannya dan melempar batu. Saat batu itu muncul, itu meledak menjadi potongan-potongan yang berubah menjadi simbol aneh.
Simbol dengan cepat tercetak di tepi lingkaran. Semua energi spiritual di Zhao dengan cepat berkumpul di lingkaran. Energi spiritual untuk pertama kalinya menjadi terlihat saat kabut tebal energi spiritual berkumpul untuk diserap oleh lingkaran. Saat lingkaran menyerap energi spiritual, simbol pada lingkaran menjadi lebih cerah. Akhirnya, sebuah film tipis muncul di lingkaran tersebut. Film itu hampir transparan. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa di dalam film itu ada ruang kosong yang dipenuhi dengan tubuh yang rusak, harta karun ajaib, dan bahan yang melayang-layang. Wang Lin saat ini bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak melihat ke lingkaran, tetapi di pinggang Teng Huayuan, karena di sana tergantung tas hitamnya. Perubahan di langit berada di luar harapannya dan mengacaukan rencananya, tetapi tak lama kemudian, matanya bersinar dan dia dengan cepat menghitung. Perlahan, dia tersenyum. Raksasa itu tiba-tiba memotong jarinya dan mengeluarkan setetes darah. Tetesan darah bergerak seperti meteor dan mendarat di lapisan tipis. Lapisan tipis dengan cepat meleleh seperti air panas yang dituangkan di atas salju. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menuangkan energi spiritual ke dalam harta karun yang diberikan adai padanya dan bergumam, "Serang." Wang Lin dengan hati-hati mempelajari harta ajaib ini selama 2 bulan kultivasi pintu tertutup dan menemukan bahwa orang yang dibentuknya bisa diubah. Setelah menyerap kekuatan spiritualnya, bahkan berhasil mengambil sepotong kutukan. Pemuda di langit dengan cepat melambaikan tangannya dan naga ungu keluar dari tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi naga ungu raksasa. Naga itu meraung dan mengeluarkan gelombang suara raksasa. Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah drastis. Dia sekarang yakin bahwa Wang Lin memang berada di tahap pertengahan jiwa baru lahir. Tidak mungkin Wang Lin mengeluarkan aura yang begitu kuat. Tubuh naga itu bergerak dan melesat ke arah Teng Huayuan seperti kilat. Naga itu menunjukkan giginya dan bau darah di mulutnya menghantam Teng Huayuan. Teng Huayuan dengan cepat mundur saat dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi beberapa nyamuk besar yang menyerang ke depan untuk mencoba menghentikan naga raksasa itu. Setelah itu, Teng Huayuan dengan cepat menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera sepanjang 7 kaki. Saat bendera muncul, angin dingin mulai bertiup. Ribuan wajah muncul di bendera. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa sakit saat mereka berteriak seperti orang gila. Tangan kanan Teng Huayuan mengibarkan bendera dan wajah-wajah di dalamnya terlempar keluar. Satu demi satu, kepala tanpa tubuh menyerbu ke arah naga raksasa, mata mereka dipenuhi dengan permohonan kematian. Lin Yi menggosok dagunya saat dia melihat bendera dan menggelengkan kepalanya. Bendera jiwa ini tidak cukup. Dengan hanya 30.000 jiwa, itu bahkan belum mencapai tingkat penyelesaian pertama. Petik 2. Punan Zi mendengarnya dan mengangguk. Apa yang Tuan Utusan katakan itu benar. Dulu ketika saya berada di medan pertempuran asing, saya melihat bendera jiwa dengan lebih dari 1 juta jiwa. Kekuatannya memang menakutkan. Petik 2. Lin Yi terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya bendera jiwa yang sebagian lengkap dari negara budidaya peringkat 4. Sekte pemurnian jiwa di negara peringkat 5 Pilu memiliki bendera jiwa sebagai harta sekte mereka. Dikatakan bahwa jumlah jiwa di dalam bendera itu melebihi 1 miliar dan dikumpulkan selama ribuan tahun dalam sejarah sekte itu. Petik 2. Teng Huayuan mengibarkan bendera jiwa dan 30.000 jiwa terbang menuju naga raksasa. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa mengelilingi naga dan memasukinya, tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa-jiwa itu tidak menemui perlawanan apapun saat mereka pergi ke naga itu. Seolah-olah naga itu tidak ada. Jiwa-jiwa masuk di satu sisi dan keluar melalui sisi lainnya. Bab 117. 30.000 jiwa keluar masuk naga seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta. Teng Huayuan tercengang saat naga itu melewati jiwa dan menyerbu ke arahnya. Ekspresi Teng Huayuan menjadi sangat tidak tenang. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mundur. Dia melemparkan beberapa harta sihir pertahanan untuk menghentikan naga itu, tetapi tidak peduli harta sihir apa yang dilakukan, mereka tidak bisa menghentikan naga itu. Naga itu melewati mereka seolah-olah mereka tidak ada di sana, meraung, dan menelan Teng Huayuan. Ekspresi Lin Yi aneh. Dia memandang raksasa, yang sedang menikmati pertunjukan, dan menemukan bahwa ekspresi raksasa itu juga aneh. Keduanya saling memandang dan kemudian raksasa itu tertawa dan memandang naga itu dengan ekspresi main-main.
Teng Huayuan hanya merasakan angin sepoi-sepoi saat naga itu melahapnya. Naga itu terlihat sangat ganas, tapi saat itu menyentuhnya, naga itu menghilang tanpa jejak. Sudah lama sejak Teng Huayuan merasakan keringat dingin, tetapi pada saat itu, punggungnya berlumuran keringat. Ilusi, wajah Teng Huayuan berubah dari hijau menjadi merah. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan mengutuk dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia mengutuk sejak mencapai tahap formasi inti beberapa ratus tahun yang lalu. Dia ketakutan setengah mati oleh ilusi di depan semua pembudidaya Zhao. Kemarahan Teng Huayuan tiba-tiba mencapai batasnya. Dia dengan muram menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan bendera hitam dan membunuh anggota keluarga Wang Lin satu persatu tepat di depannya, tetapi tepat pada saat itu, titik cahaya muncul di udara. Cahaya berkumpul dan pemuda itu muncul kembali. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan kilatan cahaya Qian yang dipenuhi dengan dingin melesat ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan mencibir. Tidak hanya dia tidak mundur, dia malah maju. Dia mengulurkan tangan dan dengan sinis berkata, yang pertama adalah ilusi, tapi yang kedua mungkin bukan. Apakah hanya trik kecil ini yang Anda miliki, Wang Lin? Dengan itu, tangannya meraih pedang terbang itu. Ada kilatan cahaya hijau dan pedang terbang itu menghilang. Itu muncul kembali di belakang Teng Huayuan dan tanpa ampun dibebankan ke punggungnya. Ada suara denting saat pedang itu menusuk sebongkah logam. Pedang itu memantul ke belakang sangat jauh. Dari potongan pakaian Teng Huayuan yang robek, orang bisa melihat pelat emas dari baju besi. Cahaya dingin melintas di mata Teng Huayuan saat dia bergerak maju dengan ekspresi gelap. Dia muncul di hadapan pemuda itu dan meraih ke arahnya dengan garis-garis hitam yang membentang dari kuku jarinya. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya dan 8 pilar darah muncul. Kedelapan pilar itu disatukan membentuk sangkar. Pada saat yang sama, pemuda di udara tidak hanya tidak panik, tetapi juga mengungkapkan ekspresi mengejek. Saat tangan Teng Huayuan mendekatinya, tubuh pemuda itu berubah menjadi titik cahaya dan perlahan menghilang. Dua butir cahaya Qian, satu besar dan satu kecil, muncul di tempat pemuda itu berada. Kedua butir Qian dengan cepat bertabrakan satu sama lain. Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Pada saat itu, gelombang cahaya Qian menyebar dan langsung menutupi semuanya dalam radius 1 km. Segala sesuatu dalam jarak 1 km menjadi lautan es. Lin Yi menyipitkan matanya dan berpikir, menarik, pria kecil ini menarik. Dia tidak hanya memiliki manik 1000 ilusi kota ilusi, dia juga memiliki es biru sekte dunia bawah. Pedang terbang itu juga tidak normal. Meskipun itu tiruan, itu tetap kuat. Petik 2. Raksasa di langit juga terkejut saat dia melihat ke arah formasi di lembah Jueming dan mengeluarkan senyum aneh. Di langit, film dalam lingkaran yang dibentuk oleh dua naga hitam hampir seluruhnya meleleh. Itu akan terbuka. 8 pilar darah di sekitar Teng Huayuan mengeluarkan suara retak saat mereka langsung membeku dan kehilangan efeknya sebagai penjara. Pada saat yang sama, gelombang es biru dengan cepat naik ke kaki Teng Huayuan. Dia merasakan gelombang dingin memasuki tubuh ini, menyebabkannya menjadi kaku. Namun, dia tidak panik. Tingkat kedinginan ini tidak akan berpengaruh banyak padanya. Dia mengayuh ulang energi spiritual melalui tubuhnya dan pulih. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada di pintu masuk lembah Jueming, tiba-tiba menggunakan salah satu dari dua teleportasinya yang tersisa. Dia muncul tepat saat cahaya biru menyebar. Dengan ketahanan tubuhnya terhadap dingin, dia tidak terpengaruh dan diam-diam muncul di belakang Teng Huayuan. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Teng Huayuan hanya perlu mengangkat tangannya untuk membunuhnya berkali-kali, jadi Wang Lin bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh, dia menekannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tas pegangan Teng Huayuan. Teng Huayuan memperhatikan Wang Lin saat dia muncul di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa itu adalah Wang Lin. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tubuhnya masih belum pulih dari kekakuan, jadi gerakannya lambat dan kemunculan Wang Lin tiba-tiba. Pada saat dia melihat Wang Lin sudah ada di tas pegangannya. Teng Huayuan mengungkapkan ekspresi mengerikan dan berteriak, ledakan. Sebuah kekuatan destruktif tiba-tiba keluar dari tas yang dipegangnya saat tangan Wang Lin menyentuhnya. Kekuatan memasuki tubuhnya dan mengalir melalui lengannya.
Ledakan dimulai dari ujung jarinya dan menyebar dengan cepat. Wang Lin mengatupkan gigi. Pedang terbang muncul, memotong tangannya, dan dia menggunakan kekuatan ledakan untuk mendorong dirinya mundur. Pada saat yang sama, tangan kirinya bergerak dan meraih tas pegangan dengan teknik tariknya saat dia dengan cepat melarikan diri. Ketika Teng Huayuan mendapatkan kembali mobilitasnya, dia melangkah maju. Dia langsung pindah dari area Qian Light dan mengejar Wang Lin. Dia menangkap dalam sekejap mata, mengulurkan tangan, dan berteriak, "Wang Lin, menurutmu apakah hanya karena kamu memiliki tas yang kupegang, kamu akan dapat membukanya? Sejak kau membunuh cicitku, aku akan memurnikan jiwamu menjadi bendera jiwa dan membiarkanmu menderita siksaan yang lebih buruk dari kematian." Petik 2. Tangan kanan Wang Lin benar-benar hancur. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk membekukan lengannya untuk menghentikan pendarahan. Dia tidak berani menyentuh tas pegangan Teng Huayuan. Dia memegangnya dengan teknik gaya tariknya. Teng Huayuan merasa sangat kesal karena harus berurusan dengan yayasan sebelum semua orang sudah menjadi hal yang sangat memalukan. Jika dia langsung menangkap atau membunuh Wang Lin, itu tidak akan terlalu buruk, tetapi dia ditipu ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh ilusi dan kemudian es biru itu menahan tubuhnya untuk sementara waktu. Selain itu, meski hanya dalam waktu singkat, Wang Lin berhasil mencuri tas pegangannya. Dia tidak merasa lebih terhina daripada jika wajahnya ditampar, dan ini bukan hanya satu tamparan, itu seperti ditampar berulang kali. Yang paling membuatnya kesal adalah Wang Lin jelas tidak akan bisa bertahan dari satu pukulan, tapi tahu bagaimana berteleportasi. Ini sangat mengejutkan Teng Huayuan karena teleportasi adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya jiwa baru lahir. Selain semua ini, yang paling mengejutkan Teng Huayuan adalah tekad dan ketegasan Wang Lin untuk memotong tangan kanannya sendiri untuk menghentikan ledakan menyebar. Pada titik ini, Teng Huayuan tidak bisa membantu tetapi memuji Wang Lin, tetapi pujian itu dengan cepat tenggelam oleh kebencian. Wang Lin yang lebih tegas, semakin Teng Huayuan ingin membunuhnya. "Wang Lin, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun karena membunuh cicitku, tapi kamu bisa yakin. Setelah aku membunuhmu, aku akan menghabisi orang tua Jimo, yang mengirim Teng Li mengejarmu, dan murid-muridnya untuk menemanimu di neraka." Teng Huayuan mencibir di dalam hatinya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, angin dingin mulai bertiup. 30.000 jiwa keluar dan menyerang Wang Lin. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan teleportasi lagi, Teng Huayuan memukul dadanya sendiri dan jiwa yang baru lahir muncul di atas kepalanya. Dengan raungan, jiwa yang baru lahir menyusut drastis. Bola darah keluar dari mulut Nas Chen Sol. Saat bola darah muncul, itu mulai mengembang sampai menyelimuti area tersebut. Karena efek kutukan, saat darah mengepung daerah tersebut, Wang Lin menemukan bahwa tubuhnya langsung tidak bisa bergerak. Dia akan berteleportasi sampai dia melihat lurus ke depan dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Dia menatap jiwa-jiwa yang datang padanya dan menangis dua aliran darah. Jiwa yang dia lihat memiliki ekspresi yang penuh dengan rasa sakit dan salah satunya adalah ayahnya. Teng Huayuan memperhatikan ekspresi Wang Lin. Dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia tertawa menakutkan. "Apakah kamu melihatnya? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menempatkan jiwa seluruh keluarga Anda hanya dalam satu bendera jiwa? Wang Lin, kamu terlalu angkatan laut." Dengan itu, dia menunjuk dengan tangannya dan 30.000 jiwa berhenti. Kemudian, jiwa ayah Wang Lin terpisah dari kelompok dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengertakkan giginya saat aliran darah keluar dari mulutnya. Dia menyaksikan jiwa ayahnya memasuki tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia mulai tertawa dengan sedih. Tawanya menjadi semakin keras saat dia batuk beberapa suap darah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Jadi ini adalah dunia kultivasi. Baik, baik." Dia membanting dahinya dan meludahkan energi spiritual Yin. Dia dengan hati-hati membungkusnya di sekitar jiwa ayahnya dengan cara yang tidak akan membekukannya. Teng Huayuan memperhatikan Wang Lin dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi tidak lama kemudian, dia merasa agak lucu bahwa dia akan takut pada seorang pembudidaya yayasan. Namun, dia tidak bisa menghentikan rasa dingin di hatinya yang semakin kuat. Dia melambaikan tangannya lagi dan jiwa lain keluar dari kelompok 30.000 jiwa. Kali ini, Ibu Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia melepaskan tas pegangan yang dia pegang dengan teknik gaya tariknya.
Tas itu sekarang tidak berguna baginya. Kenangan masa kecilnya, sebelum dia memasuki Sekte Heng Yue, membanjiri pikirannya. Wang Lin, lihat betapa berbelas kasihannya aku, membiarkanmu bersatu kembali dengan orang tuamu. Saat Teng Huayuan berbicara, dia menunjuk dengan jarinya dan jiwa ibu Wang Lin memasuki tubuh Wang Lin. Rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan di dalam hatinya. Wang Lin bisa merasakan jantungnya berdarah. Dia dengan dingin menatap Teng Huayuan saat dia sekali lagi menggunakan energi spiritual Yin untuk membekukan dan menjaga jiwa ibunya. Teng Huayuan tersenyum menakutkan dan berkata, "Oke, biarkan game ini berakhir. Saya tahu Anda ingin menggunakan terowongan ke medan pertempuran asing untuk melarikan diri. Kamu bisa menyerah pada ide itu." Petik 2. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan tas pegangan Wang Lin terbang ke tangan Teng Huayuan. Dia menghancurkan tas pegangan, menghancurkan semua yang ada di dalamnya bersama dengan tokennya. Pada saat yang sama, 30.000 jiwa dibebankan ke Wang Lin dan mulai melahap daging dan energi spiritualnya. Wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kulitnya. Bahkan ada yang menyerang jiwa orang tua Wang Lin, yang dikelilingi oleh es Wang Lin, tetapi Wang Lin menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka. Tak lama setelah itu, tangan kiri Wang Lin dimakan dengan kecepatan yang terlihat di hadapannya. Setelah itu adalah kedua kakinya. Sepanjang waktu ini, Wang Lin tidak mengeluarkan suara saat dia menatap dingin ke Teng Huayuan. Hal ini menyebabkan rasa dingin di hati Teng Huayuan menjadi semakin kuat. Raksasa di langit menatap Wang Lin dan dengan bersemangat berpikir, aura permusuhan. Ini aura permusuhan. Petik 2. Saat 30.000 jiwa mengamuk melalui dirinya, tubuhnya perlahan menghilang. Teng Huayuan mengungkapkan ekspresi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Li Er, kakek buyutmu membalas dendam untukmu. Awas, ini belum berakhir. Setelah tubuhnya hancur, aku akan mengambil jiwanya." Wang Lin tertawa sedih. Dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Dia mengambil kesempatan itu selagi dia masih bisa bernafas untuk menggunakan teknik ketertarikannya untuk membungkus es yang berisi jiwa orang tuanya dan memindahkan mereka ke dadanya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia mati, dia ingin mati bersama orang tuanya. Dia tidak menyesal keluar dari lembah Jueming. Dia tahu bahwa jika dia bersembunyi, dia hanya akan bisa melarikan diri untuk sementara, tetapi bahkan jika ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Keluar memberinya secercah harapan untuk mencuri kembali jiwa orang tuanya. Jika dia tetap di dalam, dia bahkan tidak akan memiliki sepotong kecil itu. Tubuhnya terkunci di dalam penjara darah ini. Dia sudah mencoba untuk berteleportasi, tetapi ternyata dia tidak bisa. Saat ini, hanya ada kebencian di hati Wang Lin. Ayah, ibu, Taizu tidak berbakti. Jika ada kehidupan lain setelah ini, kuharap aku bukan anakmu karena aku tidak layak, tanpaku, kalian tidak akan menderita. Wang Lin menangis darah sambil menutup matanya. Saat itu, suara kuno datang dari dada Wang Lin. Tak lama kemudian, tubuh Wang Lin meledak. 30.000 jiwa melarikan diri dari tubuh Wang Lin dengan panik saat seberkas cahaya menangkap jiwa orang tua Wang Lin, menerobos penjara darah, dan memasuki medan pertempuran asing. Film yang lebih dari 80 hingga 90% meleleh tiba-tiba runtuh di bawah dampak sinar cahaya. Ekspresi raksasa dan Lin Yi tiba-tiba berubah ketika mereka melihat sinar cahaya itu. Lin Yi berteriak, "Ini!" Saat dia mulai, dia segera menutup mulutnya dan melompat ke medan pertempuran asing. Namun, saat dia menyentuh lingkaran yang dibentuk oleh dua naga hitam itu, dia terpental kembali. Bab 118 Medan Pertempuran Asing. Raksasa itu menunjukkan ekspresi keserakahan dan tertawa. "Bagus. Penghargaan untuk ini akan menjadi milikku. Panen hari ini lumayan bagus. Pertama, saya melihat aura permusuhan dan kemudian saya melihat maniknya. Lin Yi, jika kamu berani bertarung denganku, aku akan membunuhmu." Dengan itu, raksasa itu keluar dari awan. Tubuhnya lebih dari 100 kaki tingginya. Itu mengeluarkan aura yang menekan orang. Suara retakan datang dari tubuhnya saat dia menyusut ke ukuran orang normal. Ada tanda palu di dahinya. Lin Yi berteriak, "Cih! Maksud kamu apa?" Raksasa itu menatap Lin Yi dan berjalan ke dalam lingkaran. Setelah masuk, dia melambaikan tangannya dan lingkaran itu berubah kembali menjadi dua naga. Portal menghilang tanpa jejak.
langit langsung menyala kembali dan awan menghilang. Ekspresi Lin Yi sangat jelek saat dia dengan dingin menatap Teng Huayuan yang masih tercengang. Dia tertawa dingin dan kemudian menghilang ke cakrawala. Setiap pembudidaya di luar lembah Jueming ingat pemuda yang berani bertarung dengan pembudidaya jiwa baru lahir. Kultivator pendirian yayasan bernama Wang Lin terukir di hati semua orang. Hak Zhao untuk memasuki medan pertempuran asing dengan kejam dicabut. Tidak masalah jika ada token yang tersisa karena pembawa pesan tuan yang datang untuk membuka terowongan sudah pergi untuk mengejar sesuatu. Mengapa dia masih mengingat sesuatu yang kecil seperti ini? Lin Yi dipenuhi dengan amarah saat dia melihat barang yang dicari oleh serikat kultivasi diambil di depan matanya. Perasaan ini membuatnya ingin batuk darah. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana manik-manik itu selalu ada di Zhao dan bagaimana dia adalah pengawas Zhao. Jika ini sampai keluar, itu akan sangat memalukan. Wajah Teng Huayuan cemberut karena dia tidak tahu apakah Wang Lin sudah meninggal atau belum. Dia percaya Wang Lin sudah mati, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan perasaan teror di dalam hatinya. Orang-orang di luar lembah Jueming berangsur-angsur pergi dan kisah Wang Lin menyebar bersama mereka. Akhirnya, setiap pembudidaya di Zhao tahu tentang Wang Lin. Unanzi membawa para murid kembali ke sekte Suandao. Ada seorang murid perempuan di belakangnya. Itu Liu Mei. Dia melihat segalanya dan merasakan kepahitan di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia memiliki sedikit rasa sayang pada Wang Lin. Sepotong kasih sayang ini tidak hanya tidak hilang seiring waktu, tetapi akan muncul kembali di hatinya di tengah malam. Wang Zuo dan Wang Hao juga mengetahui tentang apa yang terjadi di luar lembah Jueming. Kebencian yang mereka miliki terhadap Wang Lin karena kehancuran yang dia bawa berangsur-angsur menghilang. Keduanya tahu bahwa mereka tidak punya nyali untuk melawan pembudidaya jiwa baru lahir. Tapi ini tidak berarti mereka berdua menyerah untuk membalas dendam. Wang Zuo dan Wang Hao bersiap untuk membunuh Teng Huayuan. Itu adalah tujuan seumur hidup mereka. Setelah Punanzi kembali, dia mengetahui tentang tragedi keluarga Wang. Atas permintaan Liu Mei, dia menerima Wang Hao sebagai muridnya. Liu Mei tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Wang Lin, bahkan jika dia tidak akan pernah mengetahuinya. Teng Huayuan kembali ke kota keluarga Teng dengan perasaan teror dan pergi ke budidaya pintu tertutup. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan keluar sampai dia mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Seluruh negara Zhao sepertinya tiba-tiba menjadi tenang. Medan pertempuran asing dipenuhi dengan celah di angkasa dan angin baja. Pada saat ini, ada ribuan orang dari puluhan negara budidaya peringkat 3 di sini untuk membersihkan medan pertempuran. Pembudidaya tingkat tertinggi di sini berada pada tahap akhir pendirian yayasan. Dengan level kultivasi ini, mereka hampir tidak bisa mengambil langkah tanpa berada dalam bahaya, jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas membersihkan medan pertempuran? Faktanya, ketika mereka memasuki medan pertempuran asing, tuan utusan yang membuka terowongan memberi mereka masing-masing sepotong batu giok. Giok ini melindungi mereka dari angin baja dan akan memindahkan mereka kembali ke negara mereka sendiri setelah 50 tahun. Tapi melawan celah spasial misterius yang bisa muncul di mana saja, giok ini tidak berdaya. Medan pertempuran asing masih sangat berbahaya bagi para pembudidaya yayasan pembentukan ini, tetapi jika mereka berhati-hati dan beruntung, mereka masih bisa bertahan hidup. Secara umum, tingkat kelangsungan hidup medan pertempuran asing adalah 30%. Meski tidak tinggi, mengingat semua material dan harta sihir yang bisa mereka temukan saat membersihkan, tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, kultivasi adalah hal yang menantang surga, jadi semakin tinggi risikonya, semakin baik hadiahnya. Dan siapapun yang kembali dengan selamat dari medan pertempuran asing akan memiliki status yang lebih tinggi dalam sekte tersebut. Tingkat kultivasi mereka juga akan lebih tinggi karena berkultivasi di medan pertempuran asing jauh lebih cepat daripada di sekte mereka. Bagaimanapun, medan pertempuran asing memiliki energi spiritual yang sangat padat. Bahaya terus-menerus selama bertahun-tahun memaksa tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Pada dasarnya setiap pembersihan selesai akan ada orang yang berhasil membentuk intinya. Inilah mengapa begitu banyak penggarap pendirian yayasan mempertaruhkan nyawa untuk datang ke sini. Pada saat ini, di medan pertempuran asing, di sudut timur laut 67, ada seorang pemuda berpakaian putih menggali tubuh dengan pisau. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang ini sedang memotong celah pelindung tubuh di tubuh.
Dia jelas ingin mendapatkan pelindung tubuh. Pelindung tubuh sudah rusak berat dan tertutup bekas luka bakar. Bagian dada dari armor telah hancur total, menampakkan luka seukuran kepalan tangan. Selain itu, di tubuh raksasa itu, ada gambar palu yang sangat samar. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Nama pemuda ini adalah Mai Liang. Dia adalah seorang kultivator kuil dewa perang di negara Hoven. Dia sudah berada di medan pertempuran asing selama lebih dari 30 tahun, jadi dia sangat berpengalaman. Perlu ada sedikit penjelasan di sini. Di medan pertempuran asing, seseorang tidak menua, tetapi ketika mereka pergi, mereka akan dengan cepat menua tahun-tahun mereka di dalam. Saat dia menggali, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera berbaring. Saat itu, seberkas cahaya hitam melesat dan melewatinya. Pemuda itu tertegun. Dia berpikir bahwa dia telah melihat manik dalam sinar cahaya hitam, jadi dia menyerah pada baju besi itu dan mengejar cahaya itu. Dia telah berada di sini selama 30 tahun, tetapi selain dari teman-temannya, dia belum pernah melihat orang lain secara langsung. Namun, dia telah melihat beberapa harta ajaib yang bisa terbang dengan sendirinya. Meskipun tidak ada yang berhasil mendapatkannya, Mai Liang telah mendengar tentang mereka. Harta karun ajaib ini dengan kesadaran mereka sendiri sangat kuat. Mai Liang menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengejar manik-manik itu. Semakin dia dikejar, dia semakin bersemangat, terutama karena daerah ini agak terpencil. Dalam setahun terakhir dia berada di sini, dia belum bertemu dengan rekan lain. Berpikir tentang itu, jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan dia diam-diam berpikir, keberuntungan saya akhirnya tiba. Jika saya bisa mendapatkan harta karun itu dan kembali ke sekte, maka saudari magang junior akan mengagumi saya. Kemudian, saya akan memberikan harta ini kepada kepala sekte dan meminta dia menjadikan adik magang junior membentuk pasangan kultivasi dengan saya. Bukankah itu luar biasa? Petik 2. Mai Liang menggunakan setiap ons kekuatannya untuk mengejar manik-manik dengan fantasi itu di benaknya. Tapi manik itu terlalu jauh. Mai Liang tidak mengejar terlalu jauh sebelum jaraknya bertambah. Mai Liang mengatupkan giginya dan mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Item ini adalah pesawat ulang-alik. Warnanya merah dan melepaskan panas. Ini adalah panen terbesar yang dia miliki saat membersihkan medan pertempuran asing. Dia biasanya tidak berani mengeluarkannya karena dia takut itu akan dicuri. Namun, sekarang, harta karun itu akan segera hilang. Dia tidak mau repot-repot merahasiakannya, jadi dia mengeluarkan kok dan melemparkannya ke depan. Pesawat ulang-alik itu langsung tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran normalnya dan dengan dengungan, maju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mai Liang menempel pada kok sejak itu tumbuh. Dia hanya bisa merasakan angin menghantam tubuhnya seperti pukulan. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya bisa membuka matanya dan melihat bahwa dia sudah menutup cukup jarak antara dia dan manik itu. Dipenuhi dengan kegembiraan, Mai Liang berpegangan pada kok dan mengejar manik-manik itu. Waktu berlalu dengan cepat. Meskipun Mai Liang tidak tertinggal oleh manik itu lagi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyalip atau mengejar manik itu. Dia hanya bisa menjaga jarak saat ini antara dia dan manik itu. Tidak sampai 3 hari kemudian Mai Liang menyadari bahwa dia telah memasuki bagian asing dari medan pertempuran asing. Dia menjadi gugup. Harus dikatakan bahwa selain angin baja dan celah ruang, hal paling berbahaya di medan pertempuran asing adalah tempat asing. Tempat asing memiliki banyak bahaya. Sejumlah besar celah spasial bisa tiba-tiba muncul dan melahap segalanya. Mai Liang telah mendengar dari sesepuh bahwa medan pertempuran asing terlalu besar dan mereka hanya membersihkan sebagian kecil darinya. Dan hanya dalam porsi kecil itu, ada tempat-tempat yang mengandung banyak celah spasial. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba menyadari bahwa barisan garis putih yang sangat lebat muncul di hadapannya. Melihat garis-garis itu, ekspresi Mai Liang berubah saat dia memaksa pesawat ulang-alik untuk berhenti dan dengan cepat mundur. Dia terlalu akrab dengan garis-garis putih ini. Saat celah spasial muncul, pertama kali muncul sebagai garis putih ini. Segera, garis-garis putih akan melebur menjadi celah spasial besar yang akan melahap segalanya. Wajah Mai Liang pucat saat dia melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa hanya ada celah spasial di depannya, dia sedikit santai. Dia tersenyum kecut dan berkata, lupakan saja.
Tidak ada gunanya mati demi harta yang aku bahkan tidak tahu efeknya. Saya belum bisa melakukan kultivasi berpasangan dengan saudari magang junior. Saya tidak ingin mati sia-sia di sini. Petik 2. Tepat pada saat itu, garis putih kecil muncul di depan sinar cahaya hitam. Tanpa ragu-ragu, sinar cahaya hitam masuk ke celah spasial. Mei Liang menghela nafas dan mengutuk. Celah ruang, kamu menelan harta karun lagi. Selama 30 tahun saya di sini, Anda telah menelan begitu banyak. Jika bukan 10.000, sudah 8.000. Kenapa kamu tidak bisa meninggalkan satu untukku? Petik 2. Dia baru saja selesai mengutuk ketika dia merasakan kedinginan saat seseorang menepuk pundaknya. Dia langsung berlumuran keringat dingin saat dia perlahan berbalik untuk melihat seorang pria parubaya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek saat dia bertanya pada Mei Liang, anak kecil, apakah kamu melihat cahaya hitam itu? Mei Liang dapat langsung melihat pola palu di dahi pria parubaya itu. Dia menarik napas dalam-dalam karena dia telah melihat pola ini berkali-kali selama 30 tahun di sini. Dia telah melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia mendengar dari beberapa tetua bahwa pola ini adalah simbol klan iblis raksasa dari negara budidaya peringkat 5. Anggota klan iblis raksasa dilahirkan dengan energi spiritual, jadi mereka memiliki tubuh terbaik untuk kultivasi. Mereka juga satu-satunya negara budidaya peringkat 5 yang hanya berisi satu sekte di seluruh negara. Orang-orang dari klan iblis raksasa hanya bisa dengan bebas mengubah tubuh mereka begitu mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Karena orang ini tampak seperti orang normal, dia pasti ahli transformasi jiwa dari sekte setan raksasa. Tenggorokan Mei Liang terasa kering. Dia terlalu takut untuk berbohong, jadi dia dengan cepat berkata, "Senior, saya melihat sinar cahaya hitam itu. Itu pergi ke sana dan ditelan oleh celah spasial." Petik 2. Pria parubaya adalah orang yang mengejar Wang Lin dari Zhao. Dia mengejarnya secepat mungkin, tapi semakin dia mengejarnya, dia menjadi semakin terkejut. Kecepatan manik itu sama dengan kecepatannya. Ia bahkan mampu menghindari semua intersepsi. Bukan hanya itu, tetapi kecepatan manik-manik itu secara bertahap menjadi lebih cepat hingga bisa kehilangannya. Selain semua itu, masih ada celah spasial. Meskipun dia tidak takut dengan celah spasial, akan sangat menyebalkan jika dia terjebak di dalamnya. Dengan tahap awal budidaya transformasi jiwa, dia hanya bisa mencegah dirinya dari tersedot masuk, dia tidak bisa bergerak seperti yang dia inginkan. Dengan terhalangnya celah spasial, kecepatannya menjadi lebih lambat. Bahkan dengan teleportasi, dia hanya bisa mencegah dirinya tertinggal. Dalam perjalanan, dia menemukan Mei Liang. Dia terkejut menemukan bahwa Mei Liang dapat melakukan perjalanan lebih cepat darinya berkat pesawat ulang-alik itu. Setelah mendengar cerita Mei Liang, wajahnya cemberut dan dia sangat marah. Meskipun medan pertempuran asing sangat besar, itu masih memiliki perbatasan, tetapi tidak ada batas di dalam celah spasial. Bahkan jika dia kembali ke rumah untuk mendapatkan kultivator transformasi jiwa tahap akhir untuk membantunya, itu masih seperti mencari jarum di lautan. Tidak banyak harapan. Berpikir tentang itu, dia memandang Mei Liang. Dia mengulurkan tangan, mengambil shuttle dari Mei Liang, dan berteriak, "Benda ini sekarang milikku." Dengan itu, dia pindah dan terbang kembali ke tempat asalnya bahkan tanpa melihat ke Mei Liang. Setelah orang itu pergi, Mei Liang menyeka keringat dari dahinya, menghela nafas, dan dengan cepat meninggalkan daerah itu. Mei Liang tidak tahu bahwa orang itu sangat terkenal di negara kultivasinya peringkat 5. Namun, dia terkenal karena dia selalu harus mengambil sesuatu atau akan sia-sia jika tidak, seperti saat dia mengambil menara lampu Lin Yi. Bab 119 Jiwa Terbangun. Perpecahan spasial di medan pertempuran asing terjadi karena pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di sini. Jika bukan karena serikat kultivasi datang dan menstabilkan tempat ini, itu sudah runtuh. Apa yang ada di sisi lain dari celah spasial adalah lautan bintang. Tempat itu dipenuhi dengan energi dan makhluk aneh. Ini tidak seperti tidak ada orang yang memasuki celah yang keluar. Namun, para pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir itu berteleportasi segera setelah mereka masuk, sebelum kekuatan hisap mencapai kekuatan maksimumnya. Hal paling menakutkan tentang celah spasial di medan pertempuran asing adalah kekuatan hisapnya. Bahkan pembudidaya transformasi jiwa mengalami masalah dengan itu.
Pengisapannya sangat kuat sehingga bahkan dapat menyedot energi spiritual, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Itu hanya satu alasan mengapa mereka berbahaya. Alasan lainnya adalah tidak ada yang tahu persis di mana celah spasial terhubung. Mereka hanya mendengar dari beberapa pembudidaya yang sangat kuat bahwa ruangan itu gelap gulita dan bahwa indera ketuhanan Anda terperangkap di dalam tubuh Anda begitu Anda sampai di sana. Sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di celah spasial dan melayang di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat api jiwa bersinar redup. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya itu terus melayang di angkasa. Api jiwa itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Waktu berlalu dan cahaya masih sangat redup. Hanya bara api yang tersisa dari api jiwa. Suatu hari, bayangan raksasa tiba-tiba melayang menuju cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan itu adalah mayat besar. Tubuh ini sepertinya sama dengan tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun, jika seseorang melihat dari dekat ke dahi tubuh itu, tidak ada palu, tapi kapak. Kapak hitam. Jika ada anggota klan iblis raksasa ada di sini, mereka akan langsung mengenali itu sebagai tanda dari suku leluhur mereka. Saat tubuh menyentuh cahaya, sekerat asap keluar dari tubuh. Asap mengambil sosok seseorang dan mengungkapkan tampilan serakah saat melompat ke arah cahaya. Ini adalah jenis makhluk khusus yang hidup di dalam medan pertempuran asing. Itu melahap segalanya, apakah itu tubuh, harta sihir, atau jiwa. Ia melompat ke arah tubuh, tetapi ia menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun, cahaya itu langsung menyerap makhluk itu, hanya menyisakan tubuhnya. Setelah menyerap makhluk itu, cahayanya menjadi lebih terang dan api jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat. Saat itu, Wang Lin bangun. Lebih tepatnya, jiwanya terbangun. Ketika dia bangun, dia tidak memiliki kesadaran karena dia hanya bola api jiwa. Perasaan yang sangat dingin datang dari dalam jiwanya. Ada api yang sangat besar di samping jiwanya. Meskipun api ini mengeluarkan aura jahat, Wang Lin tidak ragu untuk melompat ke arahnya. Cahaya tiba-tiba masuk ke kepala raksasa itu dan perlahan-lahan menetap di dalamnya. Jiwa Wang Lin dapat dianggap dikelilingi oleh nyala api iblis saat dinginnya pergi dan jiwanya berangsur-angsur tenang. Waktu perlahan berlalu lagi. Periode waktu ini bahkan lebih lama dari sebelumnya. Selama jangka waktu yang lama ini, tubuh Wang Lin perlahan-lahan melayang di medan pertempuran asing. Tidak pasti apakah itu karena tubuh itu berisi jiwa Wang Lin, tetapi lebih banyak makhluk itu yang mencoba melahap Wang Lin. Namun, mereka semua malah dimakan olehnya. Perasaan ilahi tumbuh lebih besar dan api jiwanya tumbuh lebih kuat. Semakin kuat dia, semakin banyak makhluk ini yang muncul seperti orang gila, ingin melahapnya. Wang Lin tidak tahu bahwa tubuhnya seperti mercusuar raksasa di dunia yang gelap ini. Wang Lin tidak tahu persis berapa lama waktu telah berlalu. Sejak dia bangun, dia merasa lapar dan telah melahap beberapa makhluk itu. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia melahapnya, dia bisa merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Akhirnya, suatu hari, Wang Lin teringat saat kelahirannya, 16 tahun bersama orang tuanya, hari-hari di Heng Yue Sekte. Dan akhirnya dia ingat Teng Huayuan. Gelombang kesedihan datang dari jiwanya saat dia menyadari apa yang telah terjadi. Di saat-saat terakhir, si Tunan mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkannya dan membawanya ke medan pertempuran asing. Saat itu pergi ke celah spasial, manik yang menentang surga mengalami perubahan. Lebih tepatnya, itu menghilang tanpa jejak. Tetapi Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa manik-manik penentang surga belum menghilang. Itu secara misterius menyatu ke dalam jiwa Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa manik-manik penentang surga telah meleleh dan menyatu dengan jiwa Wang Lin. Karena inilah dia mampu melahap semua makhluk misterius dan kuat itu. Si Tunan tidak mati, tetapi memasuki kondisi tidur permanen. Hal terakhir yang dia lakukan sebelum tertidur adalah membungkus jiwa orang tua Wang Lin dengan jiwa yang baru lahir untuk tidur bersamanya. Orang tua Wang Lin bukanlah kultivator, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali atau memiliki tubuh. Wang Lin hanya ingin menjaga orang tuanya agar mereka tidak menghilang. Setelah dia memulihkan semua ingatannya, dia menyadari bahwa akal ilahi telah menjadi besar. Tubuh raksasa itu sepertinya tidak dapat menahannya lagi dan mulai hancur. Tak berdaya, Wang Lin meninggalkan tubuh raksasa itu. Rasa dingin kembali lagi. Dia melayang di angkasa, mencari tubuh berikutnya untuk dimiliki.
Proses perjalanan melalui kehampaan untuk menemukan mayat yang berbeda ini berlangsung lama. Demikian pula, makhluk misterius terus mendatanginya untuk dimangsa. Jiwa ilahinya menjadi lebih kuat. Melahap makhluk kuat ini secara bertahap menjadi kebiasaan Wang Lin. Dia berhenti melahapnya sambil membela diri, tetapi dia secara aktif mencari mereka ketika dia tidak melakukannya. Atau bisa dikatakan Wang Lin sudah terlalu lama di sini. Cukup lama baginya untuk mencari ingatannya sendiri berkali-kali. Dia mulai menganalisis semua yang telah dia lakukan. Setelah dia selesai menganalisis semua yang telah dia lakukan, dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan. Saat itulah dia tiba-tiba teringat buku formasi yang dia beli. Dia segera mengingat isi buku itu dan mulai mempelajarinya. Ketika dia benar-benar menguasai formasi dasar dalam buku, dia jatuh kembali ke keadaan tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Wang Lin telah melihat banyak celah spasial yang mengarah ke pintu keluar, tetapi perasaan ilahinya menjadi terlalu besar untuk dibiarkan melalui celah spasial kecil ini. Tetapi dia menemukan bahwa ketika indera ilahinya tumbuh lebih besar, celah spasial akan retak ketika dia menabraknya. Namun, setelah satu atau dua tabrakan, celah spasial otomatis menghilang. Satu atau dua tabrakan tidak cukup untuk menyebabkan celah spasial runtuh. Itu karena akal ilahi tidak cukup kuat, jadi Wang Lin mulai melahap makhluk-makhluk itu seperti orang gila. Dia benar-benar menyerah pada gagasan menemukan tubuh untuk dimiliki. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak melewati kehampaan. Setiap kali dia menemukan salah satu makhluk misterius itu, dia akan segera bergegas dan melahapnya. Hidup ini berlangsung lama. Setiap kali dia melihat celah spasial, dia akan menghantamnya. Dia tahu bahwa dia akan mampu menyebabkan celah spasial runtuh dalam satu atau dua serangan dalam satu hari. Tetapi seiring berjalannya waktu, Wang Lin menemukan bahwa makhluk misterius di kehampaan itu sepertinya telah menghilang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan yang lain. Jadi dia meningkatkan cakupan pencarian. Suatu hari, Wang Lin merasakan perasaan ilahi yang ukurannya mirip dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan jiwa ilahi sekuat miliknya. Suara kabur memasuki jiwa Wang Lin. Anda lulus uji coba, itu berkata. Wang Lin terkejut. Dia dengan cepat menggunakan metode yang sama untuk mengirimkan pesan. Bagaimana saya bisa pergi dari sini? Meninggalkan. Mengapa Anda ingin pergi? Tidak ada cara untuk pergi. Setelah pemilik suara mengirimkan pesan itu, dia perlahan mundur dan menghilang. Wang Lin merenung sedikit. Dia bisa mendengar kata-kata jiwa itu dingin. Dia menyadari bahwa di dalam kekosongan ini, ada jiwa dengan indera ketuhanan yang lebih kuat atau lebih kuat darinya. Mereka masing-masing harus memiliki wilayahnya sendiri. Begitu Wang Lin memasuki wilayah orang lain, itu akan menjadi pertempuran sampai mati dengan mereka. Setelah pertemuan yang tak terduga ini, Wang Lin pergi ke arah lain dan menemukan bahwa ada 3 jiwa lagi dengan indera ilahi yang besar seperti miliknya. Melalui beberapa pertukaran, Wang Lin menemukan bahwa dengan kekuatan saat ini, dia tidak dapat menembus celah spasial dalam 1 atau 2 pukulan. Tapi tekad Wang Lin untuk kembali kuat. Dia muncul dengan ide gila. Dia menyebarkan akal ilahi untuk menutupi seluruh wilayahnya. Semakin luas indera ilahinya menyebar, semakin kuat gangguan yang ditimbulkannya. Wang Lin dengan hati-hati mengawasi area yang dicakup oleh akal ilahinya. Di sebelah kanannya, celah spasial tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengirimkan sebagian dari perasaan divinenya ke dalam celah spasial. Saat indera ketuhanan memasuki celah spasial, dia memotong bagian dari indera ketuhanannya. Saat celah spasial menghilang, dia kehilangan kontak dengan bagian dari indera keilahiannya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia menunggu celah spasial berikutnya muncul. Bab 120 Kembalinya Wang Lin. Su Hao adalah murid generasi ke-6 dari Sekte Seni Roh di negara budidaya peringkat 3 di Julu. Dia duduk di atas sebuah batu raksasa. Dia menyortir keuntungannya selama bertahun-tahun ketika giok transmisi tiba-tiba mulai bergetar. Alis Su Hao berkerut saat dia meletakkan batu giok di dahinya. Suara yang sangat tergesa-gesa memasuki pikirannya. Cepat, datang ke arah 48 derajat barat laut. Sepotong rasa ilahi tanpa pemilik manapun muncul. Petik 2. Orang yang mengirim pesan itu adalah teman baik yang dia temui di medan pertempuran asing bernama Ge Yang. Mereka berdua adalah pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir.
Mereka sering bekerja sama untuk membunuh orang demi harta mereka, jadi hubungan mereka sangat baik. Saat Su Hao mendengar ini, ekspresinya segera berubah. Dia menjadi sangat bersemangat. Rasa ilahi adalah hal yang paling berharga di medan pertempuran asing, bahkan lebih dari sekadar harta karun sihir. Hanya pembudidaya yang kuat yang jiwa baru lahir telah melarikan diri dari tubuh mereka, tetapi kemudian mati memiliki kesempatan kecil untuk meninggalkan sedikit akal ilahi. Su Hao tidak memahami penggunaan spesifik dari indera ketuhanan, tetapi dia tahu bahwa ketika dia memasuki medan pertempuran asing, pembawa pesan mencantumkan hal-hal yang diinginkan oleh negara-negara budidaya yang lebih tinggi, dan perasaan ilahi ditempatkan di 10 besar. Barang-barang di daftar harus diserahkan begitu mereka mendapatkannya dan mereka akan menerima hadiah tertentu untuk mereka. Berpikir tentang itu, Su Hao dengan cepat terbang ke barat laut. Setelah dia tiba, dia menemukan bahwa sejumlah besar orang telah berkumpul di sini. Di kejauhan, ada penghalang besar yang mengelilingi titik biru. Bintik biru ini hanya melayang di udara tanpa bergerak. Mata Su Hao menunjukkan keserakahan saat dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan garpu hitam, dan menyerbu. Adapun Wang Lin, dia diam-diam menunggu celah spasial muncul. Tiba-tiba, 8 celah spasial muncul dalam indera keilahiannya. Potongan akal ilahi Wang Lin dengan cepat memasuki celah dan terputus. Dia telah mengirimkan 8 bagian dari indera ketuhanannya. Proses ini berlanjut saat perasaan ilahi Wang Lin menjadi semakin kecil saat ia mengirimkan bagian yang tak terhitung jumlahnya dari perasaan ilahi. Dalam 3 tahun ini, medan pertempuran asing telah memasuki keadaan gila. Sejak saat itu, ketika Su Hao dan Ge yang mengambil bagian dari indera ketuhanan, perasaan ketuhanan akan muncul setiap hari, menyebabkan semua orang di medan pertempuran asing menjadi gila. Tak terbayangkan rasa ketuhanan sebanyak ini muncul di medan pertempuran asing. Jika negara-negara budidaya atas mengetahui tentang peristiwa aneh ini, itu akan segera menarik perhatian mereka. Tetapi dalam 3 tahun ini, mereka tidak mengirim siapapun untuk memeriksa medan pertempuran asing. Medan pertempuran asing memasuki keadaan tidak stabil. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang-orang di dalam tidak bisa pergi dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Penyebab masalahnya adalah keretakan spasial. Dalam dekade terakhir ini, ada terlalu banyak celah spasial. Beberapa pintu masuk dipenuhi dengan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli dari negara budidaya peringkat 4 dan 5 sampai pada kesimpulan bahwa medan pertempuran asing akan segera runtuh. Jika bahkan jiwa yang baru lahir masuk sekarang, itu bisa menyebabkan keruntuhan. Adapun meminta negara budidaya peringkat 6 untuk memperbaikinya, harganya terlalu mahal. Bahkan jika mereka tahu tentang sejumlah besar indera ilahi yang muncul di dalam medan pertempuran asing, mereka tetap tidak akan melakukannya, dan itu dengan mempertimbangkan fakta bahwa harga akan dibagi di antara negara-negara budidaya peringkat 5. Dan yang paling penting, ada lebih dari 1 medan pertempuran asing, jadi tidak perlu memperbaikinya. Aturan umum yang pernah menjadi medan pertempuran asing tidak dapat dipertahankan lagi, itu ditinggalkan begitu saja. Tapi yang menyebabkan semua ahli menggaruk-garuk kepala adalah bahwa medan pertempuran asing ini seharusnya masih bertahan ribuan tahun sebelum runtuh. Apa yang bisa terjadi dalam dekade terakhir ini untuk mempercepat keruntuhannya? Mereka tidak tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Jika bukan karena dia membanting ke semua celah spasial, ini tidak akan terjadi. Aliran waktu di kehampaan berbeda dari aliran waktu di medan pertempuran asing. 100 tahun dalam kehampaan hanyalah 1 tahun di medan pertempuran asing. Untuk lebih akuratnya, waktu yang dihabiskan Wang Lin untuk membanting ke celah spasial adalah 7 tahun di luar, tetapi 700 tahun dalam kehampaan. 700 tahun pukulan terus-menerus dari Wang Lin menyebabkan medan pertempuran asing runtuh lebih cepat. Saat ini, tidak ada pembudidaya dari negara budidaya peringkat 4 atau 5 yang berani memasuki medan pertempuran asing. Mereka hanya dapat mengirim pesan ke pembudidaya di dalam. Mereka mengatakan kepada mereka untuk membatalkan pembersihan, bekerja sama untuk mengumpulkan semua perasaan ilahi, dan pergi melalui transfer array. Wang Lin telah lupa waktu karena jiwanya menjadi semakin kecil. Saat ini, dia tidak lagi harus memotong akal ilahinya. Dia sedang menunggu celah besar. Pada hari ini, dalam pengertian ilahi Wang Lin, celah spasial beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin masuk. Mei Liang telah mengarahkan pandangannya pada harta karun ajaib.
Harta karun ajaib ini sangat mirip dengan cahaya hitam yang dia lihat sebelumnya. Keduanya bisa terbang sendiri. Dia telah mengejar harta karun ini selama 3 hari dan benar-benar lelah. Dia tersenyum kecut pada pedang ungu di depannya dan diam-diam berpikir bahwa jika pesawatnya tidak dicuri, dia bisa dengan mudah menyusul dan tidak akan terlalu lelah sekarang. Berpikir tentang pesawat ulang-alik, dia tidak bisa tidak memikirkan cahaya hitam itu. Dalam 10 plus tahun ini, dia tidak bisa tidak berfantasi tentang harta karun itu. Karena harta karun itu dikejar oleh anggota klan iblis raksasa, itu pasti harta karun yang menentang surga. Setiap kali dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan nafas. Mei Liang bergumam pada dirinya sendiri, terowongan transfer untuk pergi dari sini tidak akan dibuka lebih awal atau terlambat, tetapi tepat ketika batas waktu 50 tahun saya habis. Tapi apapun yang terjadi, aku akhirnya bisa pulang. Dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi terlalu berbahaya. Itu semua karena indera ilahi yang telah muncul. Setelah aku mendapatkan pedang terbang itu, aku akan kembali ke titik kumpul. Hehe, adik magang junior, kamu harus menunggu aku. Anda tidak bisa menolak saudara magang senior. Aku kasar dan hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Petik 2. Tapi 50 tahun telah berlalu. Seperti apa rupa adik magang junior sekarang? Iya. Dia mengembangkan metode Dewa Perang dan aku mendengar bahwa metode itu memiliki kemampuan untuk membuatmu tetap terlihat muda, jadi paling banyak dia akan terlihat seperti 30. Jika dia telah menjadi seorang wanita tua, maka sebaiknya aku menyerah. Huff, dari lusinan orang dari kuil Dewa Perang yang datang ke sini, hanya tersisa 10 orang. Setelah saya kembali, para penatua akan memfokuskan sumber daya pada saya untuk membantu saya berkultivasi. Dan botol pil yang saya terima sebelumnya sangat kuat. 1 pil saja akan membuatku awet muda. Setelah saya pergi, saya hanya akan terlihat seperti pria muda berusia 20 tahun. Berkat itu, saya dapat memiliki wanita manapun yang saya inginkan. Mei Liang mengeluarkan senyum nakal saat dia tiba-tiba mendapatkan motivasi. Tepat saat Mei Liang merasa bangga, 2 berkas cahaya tiba-tiba mendekat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah Mei Liang. Salah satu lampu menerobos melewatinya menuju pedang ungu, memperlihatkan seorang pemuda berusia 30 tahun. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menangkap pedang terbang dan melemparkannya ke dalam tasnya yang dipegangnya tanpa berkata-kata. Dia kemudian berbalik untuk menatap dingin ke Mei Liang. Sinar cahaya lainnya mengungkapkan seorang pria parubaya berkulit hitam. Dia berdiri di belakang Mei Liang dan tersenyum tipis padanya. Ekspresi Mei Liang berubah saat dia berkata, Su Hao, Ge Yang. Dia mengeluh di dalam hatinya. Dia telah melihat orang-orang ini dari jauh sebelumnya. Keduanya memiliki nama buruk karena mereka suka membunuh orang untuk mencuri harta mereka. Mei Liang dengan tegas merobek tas pegangannya dan melemparkannya ke Su Hao. Rekan-rekan kultivator, inilah semua yang saya temukan selama saya di sini. Kalian bisa mendapatkan semuanya. Saya hanya ingin hidup saya, pintanya. Su Hao terkejut. Dia mengambil tas pegangan dan memindainya dengan akal ilahi. Dia tersenyum dan berkata, kamu adalah orang paling tidak berduri yang pernah saya temui, tapi juga paling praktis. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Scrum, petik 2. Mei Liang santai dan hendak mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia batuk seteguk darah saat pedang terbang menembus dadanya. Tubuhnya bergetar saat dia merasakan hidupnya terkuras habis. Dia memaksa tubuhnya untuk berbalik dan melihat Ge Yang saat dia berkata, kamu. Ge Yang melambaikan tangannya. Saat pedang terbang itu terbang kembali padanya, dia berkata, aku tidak bilang aku akan melepaskanmu. Dengan itu, dia pergi tanpa melihat Mei Liang. Su Hao membuat suara dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ge Yang membunuh Mei Liang karena dia membenci fakta bahwa Mei Liang memberikan tas pegangan kepadanya. Dia dan Ge Yang memiliki kesepakatan. Tas pegangan adalah milik siapapun yang memegangnya lebih dulu dan mereka tidak bisa memperebutkannya lagi. Jika Mei Liang memberikan tas pegangan kepada Ge Yang, Su Hao akan melakukan hal yang sama. Kesadaran Mei Liang sudah kabur saat gambar adik perempuan magang juniornya muncul di hadapannya. Dia secara bertahap menutup matanya. Tepat pada saat itu, celah spasial besar muncul di sebelah Mei Liang dan jiwa besar menyerbu keluar. Saat jiwa muncul, itu berhenti dan dengan cepat mengebor ke dalam tubuh Mei Liang.
Mata Mai Liang tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya keemasan keluar dari matanya. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Segera, dia benar-benar pulih. Suara dingin keluar dari mulutnya. Teng Huayuan, aku, Wang Lin, kembali. Rasa ilahi. Kembali. Tiba-tiba, semua indera ketuhanan di medan pertempuran asing milik Wang Lin, apakah itu di dalam tas pegangan seseorang, disempurnakan oleh seseorang, di dalam tubuh seseorang, atau diperebutkan, semuanya mulai bergetar. Potongan-potongan perasaan ilahi satu demi satu berkumpul menuju Wang Lin dari medan pertempuran asing. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap kultivator yang memiliki sepotong indera ilahi.